بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa kita memuji Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sampai pagi hari ini Allah masih memudahkan langkah-langkah kita menuju salah satu di antara rumah-rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Dan semoga apa-apa yang kita niatkan dan kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai amalan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah. Salawat serta salam tercurah kepada qudwah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di Masjid Al-Hidayah ini termasuk di antara umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat. Dan di antara sebab mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau. Na'am, barakallahu fiikum. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu kita akan membahas sebuah tema. Biasanya kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, akan tetapi karena momentumnya adalah saat ini kita berada di bulan Ramadan, maka tema kita terkait dengan janji Allah bagi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran sangat banyak ya janji Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Dan di antara tujuan atau disyariatkannya ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman la'allakum tattaqun. Lengkapnya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan disyariatkannya ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saking pentingnya takwa ini ya, Allah mewasiatkan kepada umat-umat terdahulu min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mewasiatkan dalam Al-Qur'an, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya, dan telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga untuk kalian, yaitu Nabi dan kita umatnya. Anittaqullah, ya, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
di dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan para nabi-nabinya yang ketika mendakwahkan, yang ketika menasihati kaumnya agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Ya, tatkala saudara mereka yaitu Nuh berkata kepada mereka, kepada kaumnya, "Ala tattaqun." Ya, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Inni lakum rasulun amin." Sesungguhnya aku adalah seorang rasul, ya, yang terpercaya, yang diutus untuk kalian. "Fattaqullaha wa athi'un." Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Kemudian di dalam ayat yang lain juga, "Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun." Ya, dan tatkala ketika Hud berkata kepada kaumnya, ya, "Ala tattaqun." Ya, hendaknya kalian bertakwa. "Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un." Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang terpercaya yang diutus kepada kalian. Fattaqullaha wa athi'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Begitu juga dengan Nabi Saleh. "Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un." Tatkala saudara mereka itu Saleh, Nabi Saleh berkata kepada mereka, kepada kaumnya, "Ala tattaqun." Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. "Inni lakum rasulun amin." Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang terpercaya yang diutus kepada kalian. Fattaqullaha wa athi'un. Begitu juga dengan Nabi Lut. "Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un." Begitu juga dengan Nabi Syuaib. "Idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un." Ini di antara wasiat takwa Allah kepada hamba-hambanya. Ya, wasiat takwa dari Nabi kepada umatnya. Sebagaimana juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, di antaranya ketakwaan kepada Allah. Di antara yang Nabi sebutkan, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di masjid, di kantor, di pasar, dimanapun kalian berada, maka kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada sebuah asar dari kisah Luqmanul Hakim. Ya. Beliau mengatakan kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, inna dunya bahrun amiq." Dunia itu seumpama atau seperti laut yang dalam. "Qad ghariqa fiha an-nasul katsir." Telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. "Faltakun safinatuka fiha taqwallah." Maka jadikanlah takwa itu sebagai bahteranya, sebagai perahunya. "Wa hashuha imanan billahi azza wa jal." Dan iman itu sebagai bekalnya. "Wa syira'uha at-tawakkul 'ala Allah." Dan tawakal itu sebagai layarnya. Ya, ini diantara pesan Luqman kepada anaknya. Ya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa ini sangat penting, ya, bagi kehidupan seorang hamba. Karena dengan takwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memuliakan kita, menjanjikan dengan berbagai macam bentuk kenikmatan di dalamnya, dan insyaallah nanti kita akan sebutkan, ya, beberapa di antara janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan sangat banyak jamaah, dan kita tidak sebutkan seluruhnya. Ya. Dan kita harus tahu apa makna daripada takwa itu. Takwa itu mudahnya jamaah, imtithali awamirillah wajtinabin nawahi, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah
dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu takwa. Ya. Jadi kalau orang ditanya terkait dengan takwa, maka jawabannya yang mudah adalah mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu takwa. Ada sebagian definisi yang lain disebutkan oleh para ulama, di antara ta'rif atau pengertian daripada takwa adalah alla yafqidaka fima amarak wa alla yajidaka fima nahak. Jadi yang namanya takwa itu jangan sampai Allah kehilangan dirimu pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Dan jangan sampai Allah mendapatimu pada perkara-perkara yang Allah larang di dalamnya. Itu takwa. Jadi ketika ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu Allah enggak mendapati kita mengerjakannya, melakukannya, justru Allah kehilangan ya kita, Allah enggak mendapati kita pada perkara-perkara yang diperintahkan, ya. Justru malah kita didapati oleh Allah pada perkara-perkara yang dilarang. Ya. Jadi ketika dilarang justru Allah mendapati kita. Tapi ketika Allah perintahkan terkait dengan amalan-amalan, maka kita enggak didapati. Ya. Ini kekeliruan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, hampir bahkan ya tidak ada khutbah Jumat yang khatibnya tidak mewasiatkan pesan takwa. Jadi setiap khutbah di mimbar-mimbar Jumat pastinya khatib akan memberi atau akan mewasiatkan pesan ketakwaan. Di antaranya yang dibawakan oleh khatib adalah biasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat haqqa tuqatih, beliau mengatakan an yuta'a wa la yu'sa wa an yudhkara wa la yunsa wa an yushkara wa la yukfara. Jadi sebenar-benarnya takwa itu adalah Allah itu ditaati, bukan dimaksiati. Wa an yuzkara wa la yunsa, Allah itu diingat, bukan dilupakan. Ya. Wa an yushkara wa la yukfara, dan Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya, bukan dikufuri. Ya. Itu yang makna daripada sebenar-benarnya takwa. Allah ditaati, bukan dimaksiati. Jadi antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan salat, maka kita pun mengerjakan salat. Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita pun mentaati Allah dengan menjalankan ibadah puasa. Itu makna daripada ketaatan. Jangan dimaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzkara wa la yunsa. Dan Allah itu diingat jemaah, selalu diingat. Wala yunsa, dan Allah tidak dilupakan. Ya, Allah tidak dilupakan. Jadi yang namanya sebenar-benar takwa itu, maka kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pun kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yushkara wa la yukfara, dan sebenar-benarnya takwa itu adalah kita mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengkufuri nikmat Allah. Di antara salah satu bentuk kufurnya manusia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan segala fasilitas hidup baginya gratis jamaah.
Tapi sungguh dikufuri nikmat tersebut dengan cara tidak melakukan ketaatan kepadanya, tidak melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Ya, kufur nikmat. Ya. Kita diberikan jasad yang sehat, yang kuat, ya, yang sempurna, tapi kita justru kufur dengan cara apa jemaah? Tidak mau menjalankan kewajiban dari hak-hak jasad kita maupun rohani kita. Ya. Dan ini sebenar-benarnya takwa jamaah yang dimulakan subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ibadah, ya, seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik salatnya, baik puasanya, baik tilawah Qur'annya, baik sedekahnya, apapun itu jamaah yang dimulakan subhanahu wa ta'ala, tidak akan diterima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan ibadah dari orang-orang yang bertakwa jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketakwaan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya umat Islam jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang kafir mana mungkin bertakwa? Ya, sementara dia tidak beriman jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara janji Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita sebutkan di awal, kita tidak menyebutkan ya, keseluruhannya. Kita ambil beberapa contohnya jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menemani hambanya, melindungi dan menjaga dengan kelembutannya ya, kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam kaitan ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Para ulama menyebutkan makna ma'iyah, ya makna ma'iyah Allah bersama hambanya ya adalah Allah menjaga orang tersebut, melindungi orang tersebut ya dengan penjagaan yang terbaik jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang bertakwa maka Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah beserta orang-orang yang bertakwa maka aman hidup kita jemaah. Ya. Tidak akan ada yang dapat memudaratkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena ini di antara janji Allah subhanahu wa ta'ala ya bahwasanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Disebutkan tadi bahwasanya ma'iyah Allah ini, kebersamaan Allah kepada hambanya, maksudnya bukan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Dan ini pendapat hululiyah. Pendapat yang mengatakan Allah itu menyatu dengan jasad manusia. Ya, seperti orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada dalam jiwa manusia. Ya. Seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, di antara janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa akan diberi anugerah kemampuan untuk bisa membedakan antara hak dan yang batil. Mampu membedakan mana yang terang dan mana yang samar-samar dalam suatu permasalahan. Dalam kaitan ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Dia akan memberikan furqan. Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui
benar dan salah tapi dia tidak bisa melakukannya. Maksudnya seperti apa jamaah? Furqan itu dia tahu kalau ini perbuatan benar maka dilaksanakan. Kalau itu perbuatan salah dan keliru maka ditinggalkan. Karena ada orang-orang yang dia tahu itu benar, itu baik tapi dia tidak mau melakukannya. Itu salah, itu keliru tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Nah, dia tidak mendapatkan furqan. Iya jemaah. Apa contohnya? Di antara contohnya, ini mohon maaf saya sebutkan. Untuk para perokok, kalau masih ada yang merokok, mohon maaf, ya, tolong berhenti. Kenapa? Pasti orang ketika ditanya rokok itu manfaat atau tidak, baik atau tidak, jawabannya sepakat ijma, tidak baik, iya atau tidak? Ini nggak ada ijma nih, berarti rokok halal di sini. Hah? Rokok baik atau tidak? Tidak. Kita tahu rokok tidak baik, tapi kita tidak bisa meninggalkannya. Berarti apa jemaah? Dia tidak mendapatkan furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu tidak baik tapi tidak bisa meninggalkannya, justru malah melakukannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan apa? Memberikan furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Contohnya misalnya, kalau itu dalam meninggalkan apa? Hal-hal yang buruk yang tidak baik. Misalnya jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya. Salatul fajr. Rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Ya atau tidak? Ini baik atau bukan? Baik. Bentuk ketaatan atau bukan? Ketaatan. Tapi betapa banyak orang yang tidak mendapatkan furqan untuk melakukan amalan tersebut. Sudah tahu itu baik, sudah tahu itu hal yang bermanfaat bagi dirinya, tapi justru banyak orang yang meninggalkannya. Ya, oleh karenanya orang-orang yang benar mendapatkan furqan bukan hanya sebatas dia mengetahui perkara ini baik, perkara ini buruk, perkara ini benar, perkara itu salah, tapi dia juga bisa melakukan. Jika perbuatan itu benar maka dilakukan, jika perbuatan itu baik dia laksanakan, jika perbuatan itu tidak baik dan buruk maka ditinggalkan. Ya, ini diantara makna furqan kata para ulama sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, ya, terkait dengan menjelaskan makna furqan. Tidak sampai di situ jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita juga mendapatkan furqan, ya, kita juga wa yukaffir ankum sayyiatikum, ya, dan Allah akan menghapuskan segala kesalahan kamu, ya. Kemudian apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini jelas jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa di antaranya adalah, dan ini ayat familiar bagi kita, ya, yaitu ayat terkait siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan solusi, ya, dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum makhraja. Ya, yaj'al lahu makhraja. Itu dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka jemaah. Kalau kita yakin dengan ayat ini, ya harus yakin jemaah, jangan enggak yakin. Ya. Masalahnya kita enggak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini kalau kita baca ya, di ayat pertamanya itu terkait dengan apa jemaah? Dengan hukum talak atau cerai. Ya. Ketika Nabi SAW ya, ingin menceraikan istri-istri, maka disuruh Nabi SAW untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fattaqullaha rabbakum, maka bertakwalah kamu kepada Rabb kalian. Dalam urusan cerai juga kita harus bertakwa, jemaah ini melakukan Subhanahu Wa Taala. Diberikan jalan keluar kalau ada masalah, kalau ada problem, Allah kasih jalan keluar. Kemudian Allah kasih dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan juga di dalam kitabnya terkait dengan pembahasan bab ketakwaan ini, ya, di antara di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah dia mendapatkan solusi dan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita punya problem, punya masalah tapi nggak ada jalan keluar, dan kita nggak pernah mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, maka dikhawatirkan kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau setiap ada problem, ada aja jalan keluarnya, ada aja rizki yang tidak disangka-sangka datang kepada kita. Ya. Cuman masalahnya kita menganggap rizki itu hanya sebatas uang, jamaah. Ya, rizki itu hanya sebatas uang. Ya. Sehingga yang di pikiran di benak kita, ya, rizki itu hanya berbentuk uang, jemaah. Ya, kemudian janji Allah yang lainnya di dalam surat At-Talaq juga adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Allah mudahkan urusannya, jemaah. Ya. Allah mudahkan bagi orang tersebut. Jika dia bertakwa, dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana Allah juga berfirman, ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan barang siapa yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu Wa Taala, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan perkataan-perkataan yang baik. Sebagian ulama tafsir ketika mengatakan makna al-husna bi makna al-jannah. Jadi membenarkan adanya surga, balasan di surga. Ya, fasanu yassiruhu lil yusra. Kelak kami akan, ya, beri baginya kemudahan, yaitu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah berikan kemudahan bagi kita. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan mudah urusannya. Ya, maka kita harus yakin, ya, tanamkan, ya, akidah yang benar bahwasanya kita mempercayai akan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan pasti. Cuman masalahnya kita ragu akan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih percaya terhadap janji-janji manusia. Yang kalau manusia berjanji bisa benar, bisa salah. Ya, iya atau tidak? Iya, jemaah. Ya, tapi kalau Allah yang berjanji sudah pasti benar dan tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sebenarnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau manusia, ya, bisa ingkar, bisa tidak menepati janjinya. Ya, cuman kita nggak yakin dengan Allahu Jalla wa Ala yang memberikan janji kepada kita, jamaah yang dimulakan Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di antara janji yang lainnya di dalam lanjutan ayat dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, yukaffir anhu sayyi'atihi, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah melipatkan pahala baginya. Jadi siapa yang ingin dihapuskan kesalahan-kesalahannya, ya, dihapuskan dosa-dosanya dan dilipatkan pahalanya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ini di bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala.
Sebagaimana tadi di awal kita sampaikan, tujuan disyariatkannya ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu akan didekatkan kepada surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id." Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ghaira ba'id. Dari tempat yang tidak jauh dari mereka. Ya. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Dikatakan kepada mereka ini orang-orang yang bertakwa, ini adalah kenikmatan yang telah dijanjikan kepada kalian. Allah sebutkan apa? Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini ada dikatakan kepada mereka, ini adalah kenikmatan yang telah dijanjikan kepada kalian. Likulli awabin hafiz. Ya, kepada setiap orang yang awab. Itu yang kembali kepada Allah, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafiz itu adalah orang-orang yang menjaga, kata para ulama, orang-orang yang menjaga aturan-aturan Allah. Disebutkan yang lainnya, itu orang-orang yang menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri mereka Allah sebutkan ya, di lanjutan ayat ini, man khasyar rahmana bil ghaib. Ya, dan siapa ya yang dia takut ya kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun dia tidak melihatnya. Ya. Maksudnya kata para ulama, dia tetap takut ketika bersendirian. Dia tetap beriman, tidak bermaksiat dikala dia sendirian. Ya. Wa jaa'a biqalbin munib. Dan orang tersebut datang dengan hati yang ikhlas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah kamu ke dalam surga dengan damai, aman, dengan penuh keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Ya, dan itulah hari yang abadi, jamaah yang dimuliakan Subhanahu. Jadi surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi orang-orang bertakwa mereka akan dekat dengan surga. Ya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang tidak jauh dari mereka. Ya. Ini kenikmatan jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Bukankah di antara keinginan kita ya, ketika di surga itu kita dekat dengan surga, kemudian ingin mencapai surga yang tertinggi. Ya, itu di antara bentuk keinginan kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, karena ini waktu Ramadan, mungkin ada aktivitas-aktivitas lain ya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amalan di bulan Ramadan, kita cukupkan. Yang terakhir di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang bertakwa ya, ialah menjadikan orang tersebut mulia di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan takwa kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung, selamat di dunia maupun di akhirat. Oleh karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita suatu doa. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu apa? Huda, itu petunjuk. Wattuqa, dan juga ketakwaan. Wal afaf, itu juga dengan kehormatan, menjaga diri. Wal ghina, dan memohon kepada Allah kecukupan. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ya sebagian kecil janji-janji Allah Subhanahu wa taala
kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, takwa ini merupakan perkara yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, karena dengan takwa Allah Subhanahu wa taala bisa memuliakan kita, menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan jemaah? Ya, ada. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz izin bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz katakan bahwa Allah hanya menerima amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian definisi dari takwa itu pun adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ketika ada seseorang misalnya karena satu dan lain hal dia melakukan maksiat, berarti dia telah gagal untuk menjauhi larangan Allah. Kemudian dia berusaha untuk melakukan perintah Allah. Apakah Allah tidak menerima amalan orang tersebut? Karena Allah hanya menerima amalan soleh yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Nah, tapi dia sudah gagal. Kalau dilihat dari definisi tadi, dia sudah gagal untuk menjadi orang bertakwa. nah, barakallahu fiik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, dalam Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampu kita. Adapun ketika seseorang itu terjatuh dalam maksiat, dalam dosa, dan tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Iya atau tidak jemaah? Ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Oleh karena Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata. Ya. Setiap anak Adam khata. Khata dalam bahasa Arab itu artinya adalah senantiasa terjerumus, terjerembab dalam dosa. Berulang-ulang terperangkap dalam perangkap syaitan, perangkap iblis. Akan tetapi Nabi SAW melanjutkan, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan orang-orang yang berdosa, yang terbaik di antara mereka adalah orang-orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia terjatuh dalam maksiat, kemudian hendaknya dia barengi dengan istighfar bertobat kepada Allah, dan dia pun menjadi bertakwa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jamaah dimulakan Subhanahu wa taala, jangan sampai ada bisikan-bisikan iblis dan bisikan-bisikan setan. Aduh, kalau begitu saya gagal menjadi orang yang bertakwa. Ya. Karena kenapa? Karena saya jatuh dalam maksiat ini. Sehingga setan membisikkan, sudah enggak usah kerjain amal-amal percuma. Ya. Anda bukan orang yang bertakwa karena Anda telah melakukan maksiat. Ini bisikan-bisikan. Padahal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang sangat maha pengasih dan penyayang, yang luas rahmat dan ampunannya. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum, thumma jaa'a biqaumin yuznibun fayastaghfirunallah fayaghfirallahu lahum." Ya. Kata Nabi apa? "Lau lam tuznibu." Sekiranya kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan melenyapkan, menghilangkan kalian. Thumma jaa'a biqaumin yuznibun, kemudian Allah mendatangkan suatu kaum yang kaum tersebut berdosa, melakukan dosa, fayastaghfirunallah, kemudian kaum tersebut meminta ampun, beristighfar kepada Allah, fayaghfirallahu lahum, maka Allah pun mengampuni mereka. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala.
Ya kita ketika terjatuh dalam maksiat, baik maksiat-maksiat yang tidak disengaja maupun yang disengaja, maupun yang kecil maupun yang besar, maka hendaknya kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tetap ya berjalan di rel ketakwaan ini. Ketika menyimpang langsung kembali lagi. Ketika menyimpang kembali lagi. Saya ingin mengingatkan sebuah hadis qudsi. Dan ini motivasi bagi kita para pendosa. Saya dan kita semuanya. Karena manusia tempatnya salah dan dosa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Adznaba 'abdun dzamban, faqala Allahumma ighfirli dzambi." Ya. Ada seorang hamba yang dia berdosa. Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Allahumma ighfirli dzambi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman, "Adznaba 'abdi dzamban." Hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yu'khadhu bi dzambihi. Dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Tsumma 'ada fa'adznaba. Kemudian hamba tersebut mengulangi dosanya kembali. Faqala tabaraka wa ta'ala, ay rabbi ighfirli dzambi. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Faqala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah pun berfirman, "Adznaba 'abdi dzamban." Hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yu'khadhu bi dzambi. Ya, dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Tsumma 'ada fa'adznaba. Kemudian hamba tersebut pun melakukan dosa kembali, mengulangi kembali. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman kembali. Ya. Adzaba 'abdi dzamban. Hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yu'khadhu bi dzambihi. Dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Kemudian wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Maka berbuatlah sesukamu, sungguh kamu telah diampuni. Kamu telah diampuni, jemaah. Imam Nawawi ketika menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim makna wa'mal ma syi'ta, beramallah sesukamu, maksudnya ketika seseorang dia melakukan sebuah dosa kemudian dilanjutkan dengan bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni dia. Kalau sudah diampuni maka dia pun menjadi orang yang bertakwa kembali. Dan tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi bagi kita untuk terus kembali dan jangan ragu ketika kita salah, keliru, untuk senantiasa beristighfar, astagfirullahalazim, untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seperti itu jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis qudsi yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, law annaka da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sekiranya engkau hanya berdoa dan berharap kepadaku, kata Allah, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, law dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu itu setinggi langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun, beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, dan aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, kemudian engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak mensyirikkanku, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun,
la ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luas rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang terjatuh dalam maksiat, ya, keluar dari jalur ketakwaan, maka hendaknya dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka kembali kepada jalur rel ketakwaan ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gagal dalam takwa, kemudian dia kembali lagi dalam ketakwaan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala misal. Nah, barakallahu fikum. Ana rasa kita cukupkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala misal. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Nakhtim bi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.